Mari kita berdoa. Tuhan, kami menuju tanah surgawi, tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan semua yang mengikuti iman Abraham. Tuhan, sepanjang sejarah Tuhan bekerja di tengah-tengah umat-Mu untuk melihat kemuliaan-Mu, belas kasihan-Mu yang memelihara dan menebus mereka. Juga kami hari ini di tempat ini, kami sekali lagi rindu menyaksikan perbuatan Tuhan di dalam umat-Mu, hamba-Mu. Jikalau hari ini satu bagian firman-Mu sudah kami dengar, kami mau melanjutkan bagaimana Bapa-Bapa iman berjalan di dalam iman dan mereka beroleh upah. Kami juga mau berjalan bersama Tuhan di dalam iman yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, dan demi nama Tuhan Yesus, singkirkanlah semua beban hati pikiran kami. Bebaskan kami, lepaskan kami, dan bawa kami dekat ke salib Kristus, dan melihat cinta kasih Kristus yang mati bagi kami. Kami berdoa biarlah umat Tuhan yang mengikut Kristus boleh menjadi teladan bagi kami. Pagi menuju siang hari ini, kami coba mendekati kehidupan hamba-Mu Henok yang berjalan bersama Tuhan. Dengan Roh Kudus bawa kami mengenal iman dan kesetiaan Henok sebagaimana Tuhan mengaruniakan kepada dia. Dan berilah juga ya Tuhan kesempatan bagi kami untuk menikmati Henok berjalan bersama-Mu. Hamba-Mu berdoa, berbicara kepada anak-anak kami, dan jagai kami, baik lingkungan kami, peralatan kami. Jauhkan dari pekerjaan si jahat, musuh Kristus. Juga hamba-Mu bawa dekat ke salib-Mu, dan naik ke salib-Mu, di belakang salib-Mu, memberitakan kabar-Mu bagi setiap kami. Bicaralah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menanti berkat-Mu. Amin. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, Rasul Yohanes menuliskan, dunia dan segala isinya akan lenyap. Apa artinya? Tidak ada. Semua itu lewat menjadi sampah. Dunia ini akan lewat. Jabatan, kecantikan, kepintaran, harta, nama, itu semua lewat. Dan suatu hari tidak ada nilainya kecuali satu, orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Di dalam Alkitab banyak sekali dicatat orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Itu satu pasal, Ibrani pasal 11. Ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Yusuf, banyak sekali. Tetapi pada siang hari ini kita coba mendekati Henok. Dalam Alkitab dikatakan Abraham dituntut Tuhan, berjalanlah di depanku. Maksud Tuhan apa? Kalau bahasa Indonesia, hiduplah berkenan kepadaku. Kalau bahasa Inggris, semua itu berjalan. Karena apa? Karena hidup dan berjalan itu dalam Alkitab itu sama.
Nuh mendapat kasih karunia. Dia hidup berkenan kepada Tuhan. Dia hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemarin kita sudah baca dari Amos 3 ayat 3. Mungkinkah dua orang berjalan bersama jikalau mereka belum berjanji? Tak mungkin. Hanya mungkin jikalau manusia itu mendengar janji Tuhan, setuju dengan janji Tuhan, setia kepada janji Tuhan. Itulah yang memungkinkan kita berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Dalam perjanjian baru, berjalan di dalam roh. Berjalan di dalam roh, hidup di dalam roh. Berjalan bersama Tuhan, hidup sesuai dengan langkah Tuhan. Itu menyatakan bahwa kita setuju dengan kehendak Tuhan. Tapi setuju saja tidak cukup. Kita bisa setuju firman Tuhan, tapi kita tidak mengikuti firman Tuhan. Henok di dalam Alkitab dikatakan 2 kali. Dia berjalan bersama Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan. Setelah itu, dia tidak ada lagi di dunia. Kenapa? Tuhan mengangkat dia. Berapa kali saya baca ayat ini, saya sadar hati Tuhan begitu dekat dengan Henok, sehingga Tuhan tidak mengizinkan Henok mati. Langsung masuk Firdaus bersama tubuh. Memang ada Elia, tapi Elia diutus malaikat dari surga yang berbentuk kereta. Tapi Henok dikatakan diangkat Tuhan. Karena apa? Karena Henok hidup di zaman itu. Henok tersendiri melawan arus dunia. Dia begitu menderita hidup di tengah-tengah dunia yang melawan Allah. Dia terus dekat dengan Allah. Lengket dengan Allah. Dia berjalan bersama Allah. Apa artinya? Semua sisi hidupnya itu dia pertimbangkan. Apa kata Tuhan tentang ini? Dia tahu kehendak Tuhan. Dia pegang. Dia berjalan bersama kehendak Tuhan. Dia menderita. Karena dia hidup di dalam menderita. Untuk melawan arus. Tuhan tidak membiarkan dia terus hidup dalam penderitaan. Dia angkat. Tanpa sakit. Tanpa mati. Dia langsung hidup di Firdaus. Di hadapan Allah Bapa, bersama Kristus, dia hadir di sana. Inilah yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Mari kita baca dari Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 itu berbicara tentang orang-orang yang berjalan di dalam iman menurut kehendak Tuhan. Habel ini keturunan kedua. Alkitab mengatakan Adam pertama, Habel kedua. Demikian selanjutnya. Waktu saya baca ini betul apa yang dikatakan Yohanes. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, segala nafsu dunia dan yang ada di dalam dunia akan lenyap. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Habel dikutip Tuhan Yesus. Habel dikutip oleh Rasul Yohanes. Namanya terus kita dengar. Berapa puluh ribu tahun Habel sampai kita hari ini. Henok dicatat Tuhan. Henok keturunan ketujuh dari Adam. Zaman Henok banyak manusia. Kita tidak kenal. Kenapa? Dianggap Tuhan sampah. Di zaman Nuh, manusia itu disamakan Tuhan dengan sampah, habis semua. Itu ditelan air. Kenapa? Karena mereka melawan Tuhan. Siapa kita? Siapa kita kok berani melawan Tuhan? Kita tidak lebih dari 1 ekor cecak. Atau lebih kecil lagi, nyamuk. Kalau Tuhan marah, kita tidak bisa apa-apa lagi. Ingat dia tsunami,
2004. Itu 120.000 tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan marah. Tapi kalau kita balik ke belakang, waktu Nuh, bukan hanya di Aceh, seluruh kulit bumi ini ada murka Allah, hanya 8 orang selamat. Tuhan tidak membela mayoritas. Tuhan tetap berjalan di dalam firman-Nya. Sehingga siapa yang melawan Tuhan, baik mayoritas, baik orang besar, di mata Tuhan sama. Cuman satu tempat kita aman. Kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Nuh membangun bahtera 120 tahun. 120 tahun, cuma 7 orang yang percaya. Yang lainnya itu menghina. Ini orang gila. Bangun bahtera di atas bukit. Oh, puncak Adam kita bangun kapal. Semua orang menghina. Ini orang bodoh, goblok, gila. Kapan bisa di sini kapal dipakai? Nuh lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, Nuh, aku mengasihi engkau. Hari ini, bangunlah bahtera. Panjangnya sekian, luasnya sekian, tingginya sekian. Dan aku akan menghantar binatang-binatang ke bahteramu. Dan beritakanlah itu. Alkitab berkata 120 tahun Nuh mengabar Injil. Cuma 7 orang. Ini terlalu banyak orang percaya dibanding zaman Nuh. Jangan kalian pikir ini kami kecil. Gereja kami tidak banyak orang. Gereja kami enggak laku. Pilihlah gereja yang besar. Belum tentu. Martin Lloyd Jones pernah berkata, Allah selalu di pihak musuh mayoritas. Allah selalu di pihak musuh mayoritas. Selalu di pihak Allah itu orang-orang minoritas. Kenapa? Karena hanya itu orang-orang yang beroleh kasih karunia. Waktu Abraham bagaimana? Alkitab berkata, ketika Abraham seorang diri, Tuhan datang kepadanya. Di Ur Kasdim itu bukan tanah sepi. Tempat paling modern di zaman Abraham, Ur Kasdim. Ur Kasdimlah ditemukan engsel pintu. Di Ur Kasdimlah ditemukan tangga. Di Ur Kasdimlah ditemukan bagaimana membuat bangunan dari semen. Itu kulit kerang dibakar, dihancurkan, dibuat semen. Abraham hidup di tengah-tengah zaman metropolitan saat itu. Rame. Dan ditemukan lebih dari 300 kamar budak-budak Abraham. Tapi Alkitab berkata, ketika Abraham seorang diri. Apa artinya? Lain. Lain sama kelainan beda ya. Lain. Semua orang yang dipanggil mengikut Tuhan lain dengan zamannya. Dan hari ini kita melihat Henokh. Ditulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 5-6. Satu orang boleh baca. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatmu. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, supaya bisa kita mengerti kata demi kata, kalimat demi kalimat. Kita baca bersama-sama sambil minta Allah Roh Kudus mengungkapkan arti daripada tiap kata, sehingga kita tidak lost apa yang diinginkan Tuhan kita mengerti dari ayat ini. Karena iman, 1-2 ya. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ia tidak ditemukan lagi, hilang. Istrinya, anaknya, mana papa? Di mana-mana tidak ada. Di sini orang tidak pernah mempedulikan Henok. Tapi hati Allah, mata Allah tiap hari menuju Henok. Dan ini bukan satu hari, bukan 2 hari. Alkitab berkata, Henok mulai berjalan bersama Tuhan. Setelah dia memperanakkan Metusalah, umur Henok 65 tahun. Setelah itu, Henok berjalan bersama Tuhan 300 tahun. 300 tahun tidak mundur. Cacian, hinaan, godaan. Bukan berarti Henok suci seperti malaikat. Tidak. Dia masih ada godaan. Dia masih memakai tubuh yang berdosa. Dia masih ada emosi yang tidak kudus. Tetapi Henok takut kepada Tuhan. 300 tahun setiap hari. Bangun pagi, Henok mencari wajah Tuhan. Tuhan Allah, apa yang Engkau kehendaki dalam hidupku? Aku tidak berani berjalan tanpa tuntunanmu. Tuntunlah aku, bicaralah kepadaku. Jangan biarkan aku mengikut arus dunia ini. Dunia ini terlalu jahat, tetapi aku mau mengasihimu. Aku rindu hidup seperti diperkenan oleh Tuhan. Henok tiap hari berjalan bersama Tuhan. 300 tahun. Dan Tuhan mengangkat dia supaya ia tidak mengalami kematian. Dan dia tidak ditemukan lagi. Karena Allah mengangkatnya sebab atau penting, sangat-sangat penting dalam Alkitab. Sebab apa? Sebelum ia terangkat. Terangkat ke surga itu kira-kira enak atau takut? Atau ya orang-orang yang mendapat murka atau orang-orang yang terberkati. Bagaimana kira-kira kalau terangkat? Kalau contohnya nanti kalian makan siang, di mana bapak itu ya? Dia kan ada sesi. Rupanya aku sudah terangkat. Kira-kira aku senang atau enggak? Senang. Enggak ada itu susah. Istriku bagaimana? Enggak ada. Sudah terangkat bersama Tuhan. Tapi kalimat yang penting di sini, sebelum ia terangkat. Sebelum kita menikmati berkat-berkat Tuhan, di dalam janji-janji Tuhan, mesti melakukan sebelum itu. Anak muda banyak gagal karena dia tidak mau sebelum. Dia langsung mau terangkat. Mau jadi pemimpin, mau jadi manajer, mau jadi bos, mau jadi istri siapa ya? Kalian mau jadi istri siapa kira-kira? Istri bupati. Dan celakanya lagi, sebelum menikah mau menikmati seks. Ini semua melawan firman Tuhan. Henok sebelum terangkat, dikatakan Alkitab, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah, bahwa ia berjalan bersama Allah. Bagaimana kita bisa berjalan bersama Allah? Bagaimana Henok ini bisa berjalan bersama Allah? Dikatakan ayat 6, tetapi dalam Ibrani pasal 11 banyak pahlawan iman. Tetapi penulis Ibrani menempatkan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu setelah kesaksian Henok. Setelah saya bandingkan semua bapak iman di sini, Henok paling luar biasa. Henok paling mengagumkan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita tidak diperkenan Allah, diterima Allah melalui perbuatan baik kita, melalui kesalahan kita,
melalui apapun yang kita lakukan. Karena firman Tuhan berkata, semua sudah berdosa. Semua kebaikan kita seperti kain kotor yang compang-camping. Apa artinya? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Pertama, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Tidak salah Paulus waktu menulis Injilnya, Injil dalam surat-surat, yaitu surat Roma. Semua surat Injil yang menjelaskan Injil itu surat Roma. Dan Martin Luther berkata, Injil yang clear itu dalam surat Roma. Tapi setelah Martin Luther, ada namanya Yohanes Calvin. Kamu tidak akan mengerti kitab suci tanpa mengerti surat Roma. Itu kata Calvin. Paulus memperkenalkan Injil. Pertama dia menyatakan Allah ada. Oh, kita sering, kamu sudah selamat, boleh juga. Kamu gak lahir baru, boleh juga. Kalau mati kamu hari ini, kemana? Inilah sistem penginjilan EE. Oh, kita bilang ke surga. Oh, kalau Tuhan tanya, kenapa lu mau ke surga? Ini kan surgaku, kata Tuhan. Oh, kita bilang, aku kan berbuat baik, tetapi aku suci. Ini adalah cara pintas. Tetapi Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, ketika dia mau memaparkan Injil, Alkitab itu menyatakan Allah ada. Hebat penulis Ibrani. Henokh ini beriman, pertama dia sadar dan tahu Allah ada. Kemarin kita sudah dengar, tadi PA kalian, Allah ada. Sebelum kita berpaling kepada Tuhan, mesti kita mengakui Allah ada. Henokh percaya Allah ada. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Sehingga surat Roma pasal 1 ayat 18 sampai 20 itu menyatakan Allah ada. Apa alasannya? 2. Supaya manusia menghormati dan mencari siapa Allah yang ada itu. Kita mungkin saja punya seorang tante. Itu adik mama kita. Kita tidak pernah ketemu. Tapi mama kita bilang, ada lo adikku, umur 2 tahun, dijual mamaku, nenekmu. Kenapa, Mak? Dia bilang, nenekmu itu jahat, nakal. Kenapa? Setelah kakekmu nikah lagi, dia jual adikku. Oh, berarti ada adikku, maknya. Adik mamanya. Ada, kata mama. Siapa namanya? Dulu Ingan tertande lah umpamanya kan. Ingan tertande. Iya. Lalu dia di mana, Mak? Nggak tahu aku. Kita carilah Ingan tertande gitu. Tapi di mana-mana tidak dapat. Tiba di Binjai. Ada bernama Zulaiha di sana. Kata orang itu dulu bukan Zulaiha namanya. Siapa? Ingan tertande. Berukai, baru sembiri. Oh, mamaku baru sembiri. Berarti apa yang dikatakan mamaku itu betul. Ada bibiku. Tapi hari ini ku tahu namanya bukan lagi apa tadi? Ingan tertande. Tapi Zulaiha. Tiap sehari di Kota Binjai. Zulaiha baru sembiri. Gue pakai jilbab. Oh, inilah Allah. Kita tahu ada Allah, tapi kita belum ketemu, dan kita tidak tahu yang mana. Penulis Ibrani berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Harus percaya, bukan kita berjuang percaya.
di dalam inner sense kita, melalui ciptaan dan hati nurani, dalam hati kita ada suara, Allah ada, Allah ada. Ini jangan kita tekan. Ini biarkan dia bertumbuh. Ini biarkan dia mencari Allah yang dia percayai ada. Dan dikatakan di sini, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Apa maksudnya di sini? Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Siapa Allah yang mencipta aku itu? Siapa Allah yang menopang hidupku? Kalau aku tidur, dia tidak tidur. Dia menjaga sampai pagi. Kalau aku lupa, dia tidak meninggalkan aku. Dia menopang hidupku. Ketika aku berdoa, kok dia jawab? Tapi aku nggak tahu di mana Allah itu. Suatu hari ada bapak di Tigapana. Dia bawa padi. Padinya ini terbuka di atas kereta lembu. Tiba-tiba turun hujan. Udah mendekat hujan itu. Berseru dia, oh di bata, bernak kari pagi kuenda. Ulaban udan bas geretaku. Lalu hujan itu berhenti sepanjang dia lewati. Dia sampai di rumah berdoa, oh di bata. Ini kira-kira mungkin 40 tahun kemudian bertemu saya, dia ceritakan. Lalu saya cerita bagaimana Simon Petrus menjala ikan dari kemarin sore sampai pagi, satu ikan tidak dapat. Dan saat itu Yesus pinjam perahu Simon, mengajar dari atas perahu Simon. Lalu Tuhan Yesus berkata, taburkanlah jalam. Simon Petrus menjawab, Guru, sepanjang malam kami tidak dapat ikan. Tapi karena engkau yang menyuruh, biarlah aku menabur jala itu. Lalu Simon Petrus menabur jala itu. Penuh jala itu. Tapi tidak koyak. Dia isi perahunya, tidak muat. Dia panggil perahu Yohanes, John, sini. Aku banyak ikan, bagi ikan. Penuh, tapi tidak tenggelam. Tidak ada perahu sudah penuh ikan, tidak tenggelam. Saat itu Simon Petrus di atas perahu itu bertelut, ya Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku orang berdosa. Saat itu Simon Petrus tahu Tuhan yang mencipta ikan, Tuhan Yesus. Tuhan yang memelihara hidupnya, Tuhan Yesus. Inilah yang mendapat upah. Kita semua sebelum mendengar Injil, kita tahu ada Allah. Tapi yang mana Allah itu? Yang kita tahu ada Allah. Orang yang mencari yang mana pribadi Allah, itulah yang mendapat upah. Jadi Henokh mengenal Allah secara pribadi. Dia percaya Allah ada. Lalu dia mencari Allah. Dan saya percaya ketika Henokh mencari Allah, dia beroleh kasih karunia dari Allah. Karena tanpa kasih karunia, kita tidak mungkin menemukan Allah. Kita seperti Paulus. Paulus berkata, Kristus telah menangkap aku. Aku pun mencoba kalau aku dapat menangkap dia. Henokh beroleh kasih karunia. Henokh mengenal Allah. Tapi kelebihan Henokh apa? Kelebihan Henokh setelah dia mengenal Allah, dia pegang terus Allah. Oh, bagaimana pegang Allah? Di sini iman tidak perlu melihat. Iman tidak perlu pakai touch perasaan. Tidak perlu pakai sentuhan. Tidak perlu pakai dengar dengan kuping kita yang jasmaniah ini. Tidak perlu lihat dengan mata yang jasmaniah ini. Bagaimana Henokh?
mengenal Tuhan. Tuhan mulai Adam terus memperkenalkan diri. Dan Alkitab mencatat dalam Roma 10, iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran itu tentang Kristus. Apakah Henokh mengenal Kristus? Ya, tapi tidak sejelas perjanjian baru. Karena semua orang yang beriman, bukan Allah Bapa yang menciptakan iman, tetapi Allah Anak. Ibrani pasal 12 ayat 2. Henokh mengenal Allah di dalam pribadi Yesus walaupun belum seperti kita. Dan setelah dia mengenal, dia terus pegang. Dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Dia hidup di bumi. Tiap hari bergumul, bagaimana aku menyenangkan engkau. Henokh hidup berjalan di hadapan Tuhan. Kita bagaimana hidup di hadapan Tuhan? Kita mungkin sudah percaya Yesus Tuhan Allah. Tetapi kita perlu berdamai dengan Allah melalui kematian Tuhan Yesus. Ada yang menarik, dalam Alkitab itu Henokh 2 orang. Ya, bukan 1 orang. Jadi Yakobus tidak mau kita ini salah mengerti Henokh yang mana. Ya, makanya saya senang juga sedikit. Belum pernah saya temui nama pujandri di bawah kolong langit ini. Siapa pernah tahu nama pujandri selain saya? Iya. Jadi contoh, ada seorang namanya, siapa kita buat dia? David nggak ada di sini namanya? Enggak ya. Ada seorang David. Nama Ludi itu David. Contoh ya. Dia merampok di terminal Kabanjahe. Dia tikam orang. Kalau kalian dengar, David sedang dikejar polisi. Dia rampok ibu-ibu, dia tikam. Kalau kalian bernama David, kira-kira senang tidak? Tidak. Tapi kalau ada di Jakarta namanya David Tong, dia anak pendeta Stephen Tong. Dia itu baik melayani. Waktu kalian dengar, David itu orang baik loh. Nama kalian David. Kira-kira senang tidak? Senang. Tapi waktu dibilang David itu, kira-kira yang muncul dalam pikiran kalian David yang mana? Kalian atau orang yang di Jakarta atau yang di terminal tadi? Bingung ya? Kalau kita itu mirip-mirip yang di terminal, mungkin kita pikir yang di terminal gitu. Alkitab tidak mau kita itu bingung. Kita baca ya dari Yudas pasal 1 ayat 14.